Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube ini. Oke, tempat kawan-kawan bisa belajar mechanical design dan juga belajar tentang proses pembuatan program CNC gitu. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang udah support channel ini, subscribe dan juga like dan share ke kawan-kawan yang lain. Terima kasih banyak. Oke, langsung saja. Jadi hari ini di video kali ini aku mau buat sebuah tutorial lagi, bukan tutorial sih. Sebenarnya ini melanjutkan M-series, kan series belajar CNC dengan menggunakan software Fusion 360. Yang mana di video sebelumnya aku sudah menjelaskan tentang yang namanya adaptive clearing, ya kan? Jadi kali ini aku mau menjelaskan tentang apa proses kontur mungkin ya, kontur teman-teman. Jadi apa apa namanya topik yang akan dibahas ini nanti memang untuk sekarang ini berdasarkan model yang sekarang aku buat ini gitu. Jadi eh, untuk proses-proses lain-lainnya mungkin nanti bisa kita bahas di model yang lain gitu. Tapi intinya apa yang aku jelaskan hari ini ya kan proses-proses pemakanan yang sekarang aku jelasin ini adalah masih proses pemakanan yang basicnya gitu. Jadi teman-teman ikutin aja biar supaya teman-teman secara dasarnya dasar-dasar pemahaman tentang proses pemakanan diffusion juga paham gitu. Oke, jadi tuh yang kita bahas kali ini adalah 2D contour. Oke, ini dia teman-teman ya. Secara apa ya? Secara general ya kan. Secara general 2D contour ini biasa dipakai untuk proses finishing teman-teman. Artinya eh, kalau misalnya adaptive clearing itu untuk melakukan pemakanan area gitu teman-teman. Area seperti ini kan area. Namun 2D contour biasanya dipakai untuk proses pemakanan yang bersifat line aja atau boundaries atau batas saja seperti ini. Jadi kalau teman-teman pakai 2D contour untuk melakukan pemakaran area ini nggak akan bisa. 2D contour cuma bisa melakukan pemakanan untuk dinding ini atau boundaries ini aja. Oke. Dan memang biasanya 2D contour ini digunakan untuk proses pemakanan yang finishing atau proses akhir lagi itu dia finishing. Jadi kalau misalnya di 2D adaptive clearing melakukan pemakanan kasar atau roughing ya kan. Terus setelah itu di 2D adaptive tadi kita masih menyisakan yang namanya stock to leave atau sisa pemakanan yang mana sisa pemakanan itu nanti akan dihabiskan atau akan di finishing dengan 2D contour. Jadi secara general biasanya seperti itu cara kerjanya teman-teman. Cuman juga nggak menutup kemungkinan 2D contour tadi bisa dilakukan untuk pemakaran roughing. Cuman di video kali ini aku mau jelaskan penggunaan 2D contour itu untuk proses finishing gitu. Oke, jadi di video sebelumnya kita sudah jelaskan tentang 2D adaptive clearing ini dia teman-teman. Oke, di video sebelumnya lagi facing sudah kita bahas ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin tahu cara setting facing, silakan lihat di video cam keberapa aku lupa, lihat aja nanti ada di situ judulnya di channel aku. Lalu yang kedua ada 2D adaptive clearing. Lalu kali ini aku mau bahas tentang 2D contour. Di 2D adaptive clearing kemarin kita menyisakan sebuah sisa bahan seperti ini teman-teman bisa lihat. Ini kan boundaries dari modelnya, ya kan? Ini adalah batas dari modelnya dan ini di sini teman-teman bisa lihat di sini ada sini ini dia. Ini adalah sisa dari pemakanan 2D adaptive yang sebelumnya kita lakukan gitu. Jadi proses kontur kita kali ini akan melakukan pemakaran area yang ini, area yang dinding ini, sisa pemakanan ini. Jadi itulah dia fungsi dari 2D kontur yang akan kita lakukan ini. Oke, langsung saja teman-teman kita klik 2D kontur. Oke. Hmm. Oke, ini dia toolnya sudah tersetting ya kan seperti yang aku bilang di Fusion itu tools itu secara otomatis langsung terpasang apabila mengikuti proses pemakanan yang sebelumnya. Karena di pemakanan sebelumnya 2D adaptive ini kita pakai tool atau end mill diameter 8 mm, maka untuk selanjutnya
dia akan otomatis terpasang pakai di 2D contour ini dia akan pakai yang diameter 8 mili gitu. Begitu juga dengan settingan feed and speed-nya. Jadi ini ngikutin. Jadi di adaptif kemarin ini kita pakai 3000 untuk proses pemakaran roving, ya kan? Spindle-nya 8000 gitu dia. Tapi di video kali ini, ya kan, di proses 2D contour kali ini, aku mau turunin feed rate-nya. Jadi gitu deh teman-teman. Biasanya proses pemakaran kasar itu dilakukan secara high speed ya kan untuk menghemat waktu. Lalu pada saat proses finishing kita lakukan perlambatan ya kan untuk mengurangi kecepatan, kita lambatkan kecepatan feed rate-nya pada proses finishing agar hasil permukaan dinding barang kita ya kan nanti akan terlihat lebih cantik gitu. Oke, kalau misalnya di roving kita buat 3000, kita buat di finishing ini 1000 atau di proses studi control ini 1000 gitu. Oke, yang lainnya kita ikutin saja, lead in, lead out, rem dan planche-nya. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian geometri. Oh ya, teman-teman, di sini ada bagian multi axis. Ini khusus untuk um, mesin yang multi axis ya kan, 4 axis ataukah 5 axis gitu. Cuma nanti kita kita lewatin aja dulu ya kan, kita khusus untuk membahas 3 axis gitu. Oke, di bagian geometri ya kan, kita sama seperti adaptif ya kan. Jadi kalau teman-teman untuk apa namanya? Jadi untuk informasi teman-teman, jadi format dari proses pemakanan di Fusion ini itu sama semuanya teman-teman. Di bagian pertama itu adalah tool, settingan speed and speed ya kan, semua sama. Di bagian kedua geometri atau ini adalah area tempat di mana kita menseleksi area yang mau kita lakukan pemakanan. Di bagian selanjutnya ada hedge untuk mengatur ketinggian apa namanya? Mengatur turun naiknya Z ya kan. Lalu di bagian pieces adalah settingan untuk besar pemakanan. Di bagian ini adalah proses ini lebih ke link lead in, lead out gitulah. Oke. Jadi formatnya itu sama semua teman-teman ya. Di semua proses pemakaran yang ada di sini itu sama semuanya. Jadi teman-teman cuman memang setiap pemakaran ini isinya beda-beda, tapi formatnya ini tetap sama. Di sini tool, kedua multi axis, ketiga geometri, ke selanjutnya ada hedge, selanjutnya ada pieces, selanjutnya ada linking. Jadi format sama. Cuma nanti konten geometri di 2D contour dengan konten geometri yang ada di proses facing itu beda gitu. Tapi judulnya tetap sama gitu. Oke, itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Di sini aku pilih geometrinya adalah ini teman-teman. Jadi di proses ini ya kan teman-teman bisa lihat ini. Kalau kita klik face contour, dia nggak akan bisa melakukan pemakanan. Oke, teman-teman bisa lihat. Oke, dia nggak akan bisa seperti yang aku bilang tadi karena 2D contour ini ya kan 2D contour ini adalah untuk melakukan pemakanan yang namanya boundaries teman-teman ya. Yang namanya boundaries. Jadi dia itu nggak bisa melakukan pemakaran area ya kan pemakaran area seperti ini. Dia cuma bisa ngebaca yang namanya boundaries. Boundaries itu ya seperti ini kan boundaries atau pinggiran ini dia boundaries gitu dia. Oke, berarti area yang kita seleksi di sini adalah ini teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat ini dia hmm, area pemakanannya dan teman-teman bisa lihat ya di sini ada arah panah warna merah yang ke arah di posisi dalam dari lingkaran, artinya nanti pisaunya ini berada di dalam. Tapi kalau kita klik balik sini, nanti pisaunya akan mulai memakan di sini. Yang mana itu akan yang memakan model kita kan, itu dia. Sedangkan kita mau pisaunya itu di dalam biar supaya dia memakan dinding ini gitu. Oke, itu cuma sebagai informasi aja teman-teman ya. Jadi ini fungsi tanda panah yang ada di sini untuk mereverse arah pemakanan ke dalam atau keluar gitu dia. Oke, di sini teman-teman bisa pilih bebas ya, mau yang atas atau mau yang bawah gitu. Jadi nggak usah bingung mau pilih mana. Yang penting yang kita pilih itu di sini adalah boundaries. Gitu. Di sini aku pilih yang atas. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian hedge, ya kan? Seperti ini, bagian hedge. Lalu di bagian hedge aku setting bottom hedge-nya itu adalah selected contour. Kalau aku pilih selected contour, berarti nanti dia turunnya sampai sini saja teman-teman. Ya kan, karena kan selected contour yang aku pilih tadi ini di atas, gini. Ya kan?
Teman-teman bisa lihat, apalagi kalau offsetnya tetap kita buat 0. Kecuali tadi offsetnya kita buat minus sampai ke lantai ini gitu. Baru nanti pemakanannya bakal sampai ke bawah sini gitu. Oke. Coba kita pilih saja stock top ya teman-teman. Biar nanti line biru ini ya kan line biru tua ini yang menandakan adalah titik bottom hedge-nya itu sesuai dengan titik Z yang kita inginkan. Kan titik Z yang kita inginkan ada di sini teman-teman. Oke. Lalu stock top berarti berapa teman-teman ya? Teman-teman masih ingat nggak yang mengikuti series ini? Di sini ada 1 mili teman-teman ya. Jadi ini adalah stock topnya ya. Kalau teman-teman paham ini stock topnya. Oke, stock top adalah atas material. Jadi aku sengaja setting ada 1 mili material, 1 mili ketebalan material atau bahan di atas dari modul kita. Ini modul kita. Ini adalah batas dari bahan kita. Jadi ada 1 mili ketebalannya. Yang mana ini sudah kemarin dilakukan pemakaran oleh proses facing gitu. Artinya sekarang batasnya adalah dari sini sampai ke sini. Yang mana ketinggian ini adalah 5 mm. Kalau teman-teman yang ngikutin pasti tahu. Ini tuh jaraknya adalah 5 mm. Artinya karena kita settingnya di sini adalah pakai from stock top, yang mana itu di sini, berarti nilai offset yang kita masukkan adalah 1 mili, ya kan, ditambah dengan 5 mili. Ya kan? Ini nih dia. Ini kan sini posisi sekarang si biru ini. Kita mau arahkan dia ke arah sini biar supaya nanti turunnya itu sampai ke sini gitu maksudnya. Oke, berarti nilainya adalah -6. Oke, teman-teman bisa lihat sekarang posisi bottom hedge-nya ada di sini, ada di posisi pocket ini. Oke, 6 mili. Kenapa negatif? Karena biar supaya dia turun ke bawah. Kalau kita masukkan nilai yang positif, maka dia nanti akan naik. Malah terreverse, terbalik antara top hedge dan bottom hedge. Ya kan? Itu dia teman-teman ya. Oke. Di bagian stop hedge itu kita buat tetap atau mau buat di sini pun boleh sebenarnya nggak ada masalah ya kan. Top hedge contoh misalnya tetap di sini top hedge-nya ya kan, top hedge-nya di sini, lalu selanjutnya kita misalnya mau oke, aku mau startnya di sini ya kan, artinya kita harus masukkan nilai offsetnya itu adalah -1. Oke, maka sekarang si top hedge-nya berubah. Oke, aku ingetin lagi top hedge itu adalah titik start kita melakukan pemakanan. Oke, titik ketinggian di mana kita start melakukan pemakanan. Itu dia. Oke. Lalu di sini ada feed hedge, ada retract, yang mana ini masih aman, nggak perlu kita setting ya kan. Selagi kita nggak punya halangan di sini. Oke. Lalu selanjutnya ada kita masuk ke bagian phases. Oke, di bagian phases ini aku kembalikan lagi ya view-nya ke shaded. Oke, seperti ini. Di bagian phases adalah kita menentukan besar pemakanan, itulah intinya. Oke, jadi di sini terlalu lebih banyak opsinya daripada yang kemarin di adaptif ya kan ataupun di phasing kan. Eh, Seperti ini teman-teman. Ini itu sama seperti aku udah jelasin nggak ya antara klaim dan konvensional gitu deh. Jadi mungkin belum ya. Jadi klaim itu intinya gini teman-teman. Ada klaim dan kalau di adaptif itu adaptif dan phasing itu namanya klaim dan konvensional. Cuman kalau di 2D contour itu namanya adalah left dan right. Cuman itu dia. Tapi sama left itu sama dengan climb, right itu sama dengan konvensional itu dia. Apa itu? Intinya left itu adalah ketika arah pemakanan kita ya kan, arah pemakanan kita itu sesuai dengan arah jarum jam spindle berputar. Contoh gini, hmm, kan seperti ini nih ya. Ini X, ingat ya. Ini lihat ya, ini X, ini Y. Spindle kita kan berputar seperti ini, teman-teman. Atau clockwise, arah jarum jam, ya kan? Kalau kita buat dia left, ya kan, atau climb, maka nanti pemakanannya akan ke sini, teman-teman. Juga searah jarum jam. Oke? Yang mana itu akan memperingan proses pemakanannya gitu dia. Jadi ketika arah putaran spindle kita searah jarum jam, lalu kita pilih juga proses cuttingnya ya kan,
cutting directionnya itu juga climb atau searah jarum jam, maka akan memberikan pemakanan. Oke, sudah dia putaran searah jarum jam, proses pemakanannya juga searah jarum jam seperti ini. Itulah dia yang namanya climb. Oke. Kalau dia tadi konvensional atau dia right, ini dia right, maka nanti ketika putaran kita itu searah jarum jam seperti ini, ya kan? Seperti ini, ya kan? Nanti dia malah terbalik, arah pemakaran berlawanan dengan arah jarum jam. Contoh dari sini. Seperti ini nanti jadinya arahnya, arah pemakanannya. Yang mana tadi kalau dia left atau climb dia seperti ini, arahnya pemakanannya. Ketika dia konvensional atau right, nanti arah pemakanannya malah ke arah sini. Gini dia arahnya. Oke, gitu dia ya teman-teman ya. Aku ngerasa juga kayaknya nggak perlu lah untuk buatkan video sendiri untuk climb dan konvensional karena terbilang gampang lah gitu dia. Lalu di sini apa ya? Aku jarang pakai setting ini. Nanti saja aku apain ya. Minimum cutting radius teman-teman udah tahu ya. Apa itu? Aku udah sudah jelasin kemarin di video tentang adaptif. Lalu finishing smoothing ini nggak terlalu penting untuk disetting ya kan. Ini sama sebenarnya intinya dengan apa namanya minimum cutting radius. Lalu di sini ada yang namanya multiple finishing pass. Oke. Jadi kalau misalnya kita uncheck atau tidak kita checklist, ya kan tidak kita klik, maka pemakanan ini nantinya akan dilakukan cuma sekali keliling aja dia, ya kan? Yang mana kalau teman-teman tahu, ya kan, ketebalan sisa pemakanan, ketebalan sisa bahan kemarin itu kita buat adalah 0,5 di sini. Jadi ada 0,5 di sini dan juga ada 0,5. Jadi dia makan sekali keliling 0,5 itu sekali keliling aja. Sekali keliling. Tapi kalau kita klik multiple pass, nanti dia akan melakukan pemakanan bisa dibaginya. Tergantung kita settingan berapa. Kita bisa mau buat number of finishingnya 2 kali atau 3 kali gitu. Oke. Contoh di sini aku buat di sini 2 kali lah misalnya ya. Yang mana kemarin kan sisanya adalah 0,5 ya, 0,5. Contoh misalnya di sini aku buat step overan 0,3 aja, nggak apa-apa. Kan? Berarti kan kalau 0,3 berarti 2 kali putaran dia kan, 2 kali pemakanan gitu dia. Oke, lalu di sini leads on all finishing process artinya kita meletakkan sebuah lead in dan lead out di setiap prosesnya. Atau kalau kita uncheck, maka kita cuma punya satu lead in atau lead out yang mana nanti teman-teman bisa lihat dari gambar itu. Jadi kalau kita disable atau kita tidak checklist, maka dia tidak perlu terlalu banyak lead in dan lead out gitu. Oke, lalu selanjutnya ada finish with thread. Itu sama. Lalu selanjutnya di sini ada repeat finishing pass. Artinya nanti ini kan 2 kali nih kan. Kalau kita tidak checklist ini, maka dia akan 2 kali. Namun kalau kita klik, maka nanti ketika dia sudah 2 kali berputar, maka dia akan keliling satu kali lagi. Kalau kita checklist ini, gitu dia. Oke, yang lain-lain nanti dulu teman-teman ya, nanti dijelasin. Oke. Lalu selanjutnya ada multiple depth sama seperti yang sudah aku jelasin apa itu multiple depth ya kan. Lalu selanjutnya ada stock to lift, adalah sisa pemakanan bahan yang mana kita nggak akan checklist ini karena kan ini sudah proses finishingnya gitu. Oke, kita klik aja dulu, kita oke kan. Oke, ini dia teman-teman. Jadi seperti ini kira-kira hasilnya. Oh iya teman-teman, jadi ini di sini ada sisa pemakanan bahan di sini yang ada menonjol seperti ini. Ini adalah sisa lantainya, ya kan? Karena kan kemarin di 2D adaptif ini, di proses yang ini, kita kemarin setting sisa bahan itu ada yang di lantai dan juga ada yang di dinding, ya kan? Ada yang di lantai dan juga ada yang di dinding. Jadi kalau misalnya gini aja, di lantai kita hilangkan aja aksial ya teman-teman untuk lantai, kita hilangkan aja jadi 0, ya kan? Berarti dia cuma menyisakan di bagian dinding saja ya 0,5. Lalu kita klik OK. Lalu di bagian konturnya ini dia. Teman-teman bisa lihat sekarang sisa yang tadi nonjol sudah hilang. Karena di bagian 2D tadi ini sudah kita setting dia untuk hilang. Oke. Teman-teman bisa lihat ini dia hasil pemakanannya sekarang teman-teman bisa lihat ya. Sisa tadi sudah hilang
ya kan? Ini tadi, ini aku klik ya, teman-teman lihat ya. Ini aku klik yang 2D adaptif, aku klik 2D adaptif, yang mana ini masih ada sisa bahan di sini. Teman-teman bisa lihat, ketika sudah aku klik 2D adaptif, 2D contour di finishing, maka sekarang sisa bahannya sudah hilang. Itulah yang dilakukan pemakaran oleh si 2D contour gitu. Oke teman-teman, gitu kira-kira penjelasan tentang 2D contour ya kan. Ini aku simulasikan dulu biar teman-teman bisa lihat gimana proses pemakanannya. Ini aku slowkan. Oke. Oh, terlalu kencang ya. Oke, coba kita ulangin. Aku perlambat sekarang. Itu dia. Jadi itu dia teman-teman. Jadi yang biru ini, ya kan? Ini aku pakai comparison tadi biar supaya untuk mengetahui yang mana model, yang mana bahan. Jadi biru ini adalah bahan yang harus kita makan gitu dia. Yang harus kita machining gitu dia. Oke, di sini aku klik ulangin ya simulasinya. Ini dia. Oke, dia start dari situ, dia plunge, melakukan plunge sampai ke lantai, lalu dia keliling. Oke, teman-teman bisa lihat, dia sisakan bahan lagi di sini. Dia sisakan bahan lagi di dinding sana itu yang itu untuk pemakanan yang kedua kalinya. Diputar sekali lagi, lalu dia makan sekali lagi. Tuh, teman-teman bisa lihat sekarang di bagian yang area yang ini sudah habis bahan yang dimakan ya. Dan sini sudah selesai. Lalu dia putar lagi sampai semuanya selesai. Oke, lalu dia naik lagi. Oke, gitu deh teman-teman. Kira-kira proses pemakanan menggunakan 2D contour, ya kan? Sangat simpel ya teman-teman ya. Jadi memang biasanya 2D contour ini dipakai untuk proses finishing, ya kan? Dan penggunaannya juga cukup sederhana, ya kan? Tinggal klik. Oke, apa ya? Mungkin kalau aku harus sebagai trik yang itu tadi teman-teman. Intinya proses finishing ini harus dilakukan kecepatannya feed rate-nya itu jauh lebih rendah dibandingkan proses pemakaran kasar gitu. Karena kita ingin menghasilkan permukaan yang baik gitu dia. Jadi kalau teman-teman lakukan pemakanan itu dan juga satu hal lagi semakin tipis sisa pemakanan tadi itu maka hasilnya juga akan semakin bagus gitu. Contoh misalnya ini kan kita buat 2 kali. Kalau kita buat tadi cuma sekali, maka tentu ada perbedaan gitu dia. Karena pada saat dia melakukan pemakanan sekali, dia langsung makan sebesar 0,5, ya kan? Lalu yang ini, dia kan cuma makan tadi sebesar ini sebenarnya kalau finishing terakhir 0,2 teman-teman. Karena di proses pertama dia udah makan 0,3, ya kan? Berarti kan bersisa 0,2. Berarti sisa terakhir dia cuma makan 0,2. Artinya kalau ditanya yang mana lebih baik permukaannya, tentu aku akan jawab yang ini karena kita bagi. Karena sisa pemakanan terakhirnya itu jauh lebih sedikit daripada yang tadi yang pertama 0,5 misalnya gitu. Kalau kita buat sekali aja gitu. Mungkin itu kira-kira teman-teman untuk trik teman-teman gimana menghasilkan sebuah hasil permukaan machining yang baik, yang cantik gitu deh kan. Atau mirror finishing kalau orang sebut gitu. Oke, mungkin itu dia penjelasan mengenai 2D contour, pemekaran 2D contour. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Eh, Mungkin aku sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang nonton sampai akhir video dan juga bantu subscribe, like, dan share ke kawan-kawan lain yang lagi belajar gitu kan, lagi belajar CNC, ya kan. Nanti kita akan jumpa nanti di video selanjutnya, camp series yang keberapa, aku pun lupa udah ini keberapa. Mungkin kita selanjutnya akan bahas tentang bore gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Aku pamit, sampai jumpa.